Atasnya aja kayak orang sholat, bawahnya jangan. Ya, ini biasanya bawah jangan, atas mau umpama ditutup mangga silahkan. Menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan, kayak orang main bola. Itu nggak boleh. Untuk perempuan, ya, perempuan itu tangannya nggak boleh ditutup. Kenapa nggak boleh ditutup? Punya keistimewaan. Ini tangan yang akan jadi saksi ketika kita mencium di Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mulai tawaf, sepan dari Hajar Aswad, pundak kiri di samping Ka'bah, kita akan mulai sepan lampu hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Ini fungsinya. Kenapa tidak boleh ditutup? Agar tersentuhnya tapak tangan ini, inilah Hajar Aswad kita. Allahu Akbar. Dosa-dosa waktu zaman dulu, dosa-dosa waktu zaman muda, dosa-dosa waktu masa gadis, dosa-dosa waktu zaman remaja, dosa-dosa waktu di kampung. Dan kita kecup telapak tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rontok, wes. Dan ini jangan tutup tempatnya buat ngecup ketika kita setar tawaf. Setar tawaf itu harus dari Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kalau ini ditutup nggak bisa ngecup. Ya, satu. Yang kedua, menutup muka dengan cadar atau masker. Ini entar ibu ketika tawaf nggak boleh pakai cadar dan juga nggak boleh pakai masker. Biar wajah ini kelihatan. Bukankah kita sering berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal hanifa wa ma'ana. Wahai Tuhan, inni wajjahtu, sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Gak boleh ditutup. Kalau mukanya ditutup, saya hadapkan wajahku. Mana wajahnya? Topeng dibuka, nggak boleh. Sehingga kita menghadap ke Baitullah, menghadap kepada Allah, langsung nyetrum karena mukanya tidak tertutup. Ini wajah itu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya Bu ya, jadi bundar ketika sudah niat nggak boleh nutup muka, walaupun panas biarin. Entarnya hitam biarin, hitam ini jadi saksi. Ketika disoal sama muka makin marah muka kita muncul. Ini hitam karena waktu tawaf kepanasan di Ka'bah jadi saksi. Ya. Nah itu perempuan dan laki-laki. Sekarang bareng-bareng. Ini yang perempuan nggak boleh, laki-laki juga nggak boleh. Harus diperhatikan. Pertama, memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji atau niat umrah. Pakai minyak itu nggak boleh. Walaupun kata Rasul ada 4 kesunahanku yang aku sukai. Pertama, pakai wangi-wangian. Kedua, beliau itu suka sama wanita. Sunahnya Rasul itu mursalin arbaun. Mursalin ada 4 yang disukai oleh para Rasul itu. Salah satunya adalah wangi-wangian. Walaupun disukai oleh Rasul, para nabi itu suka dengan wangi-wangian. Tetapi ketika kita lagi tawaf, ketika kita waktu sudah niat ihram, gak boleh pakai wangi-wangian. Kenapa? Agar kita menghadap kepada Allah itu merasa hina, merasa rendah, merasa kotor, merasa kecil. Hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha segalanya. Kami rendah ya Rabb, kami hina ya Rabb. Dengan kehinaan dan kerendahan kami ya Rabb, tolong kau terima ibadah kami ya Rabb. Begitu. Jadi gak boleh pakai minyak wangi, kecuali yang sudah dipakai sebelum niat. Kata kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, siap-siap kita mau berangkat ke Madinah. Duhur, kita sudah mulai sholat duhur ya. Ibu mandi jam 11. Pakaian, pakai minyak. Gak apa-apa. Karena belum niat ihram, belum niat untuk tawaf, belum niat untuk sa'i. Boleh. Ya, tapi kalau sudah niat, kagak boleh. Kalau dilanggar, potong kambing. Yang kedua,
Laki-laki dan perempuan juga sama ya. Laki-laki nggak boleh pakai wangi-wangian, perempuan juga nggak boleh pakai wangi-wangian selama kita sudah niat. Yang kedua, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan nggak boleh. Karena rambut akan jadi saksi, karena kuku akan jadi saksi, semuanya akan jadi saksi. Rambut, kuku, bulu ini akan jadi saksi. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yahsibun. Pada hari itu mulut dikunci, gak bisa berbohong. Tangan yang jadi saksi, kaki yang jadi saksi, kuku akan jadi saksi, bulu akan jadi saksi, rambut akan jadi saksi, akan jadi saksi untuk memenangkan kita menjadi ahli surga. Kata Ridwan, ini mah ahli surga. Kata Malik, gak boleh, tar dulu. Dia kan pernah bikin maksiat, betul. Tapi dia pernah umroh, siapa saksinya? Kata Rambut, saya jadi saksi. Baru satu. Kata Kuku, saya jadi saksi. Baru dua. Kata Bulu, saya jadi saksi. Akhirnya ibu menang jadi ahli surga. Alhamdulillah. Maka bulu, kuku, rambut, ketika kita tolak, ketika kita sudah niat, gak boleh dipotong. Siapa yang motong? Batal umrohnya, motong kambing kalau pengen sah umrohnya. Dua. Yang ketiga, memburu, menganiaya ataupun membunuh binatang dengan cara apapun, kecuali binatang yang membahayakan boleh dibunuh, gak boleh. Ketika ibu bapak sedang tawaf, sedang sa'i ataupun sudah niat, yang sering banyak itu ketika naik bus. Naik bus itu ada lalat. Turun bus di rest area, kita makan, kita minum, istirahat sebentar. Di sana ada anjing. Wah, ini anjing nih. Di sana juga ada anjing, Bu. Wah, Mekah kota suci. Anjing itu ada. Sebelum masuk ke daerah Mekah, di rest area kalau di kita mah jalan tol, ada pedagang mampir di situ, ada pom bensin mampir di situ, ada juga anjing-anjing di sana. Wah, ini anjing mengganggu. Wah, ini ngambil waktu. Wah, beledak. Jangan, gak boleh. Inilah pendidikan Islam. Jangankan sama manusia, jangankan sama orang, binatang saja dihormati, rumput saja dihargai, semut aja dihormati. Gak boleh menyakiti makhluk-makhluk Allah. Andai kata budaya umrah ini dipraktekkan di kampung-kampung, tidak ada bakyak terbang, tidak ada piring melayang, dengan tetangga yang tersayang, yang ada ucapan sayang. Neng, ada apa? No, saya sekata seperti satu cinta. I love you, you love me. Kita berdua kelok-kelokan. Begitu. Nah, kenapa? Udah diajarin. Gak boleh menganiaya sama binatang, gak boleh membunuh sama binatang saja kita menghargai, apalagi sesama manusia. Sama binatang saja suruh menghormati, apalagi sama istri. Makanya istri itu ada di saya, jangan dibantu. Ya, Pak Subriyadi. Siap. Saya bawa istri saya kemarin itu Hajar Rofiqul. Kemarin ikut bulan Ramadan, kemarin berangkat ikut. Kemarin lagi ikut. Sekarang ini juga mau ikut. Tapi ada badannya sudah berdua. Ada dua badannya. Jadi kasihan. Hasil Mekah. Benar. Saya bilang Ramadan umroh ke sana. Istri nggak tahu kok. Kalau sudah ada. Pulang aja pusing, tapi cek di rumah ternyata sudah ada si dedeknya. Berarti produk umroh, produk Al-Amjad. Luar biasa. Sama istri saya, sama suami juga saya, sama binatang saya, kita dianjurin untuk menghargai dan mencintai, apalagi sesama manusia. Maka ada peribahasa, jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah istri, jangan kau hianati. Jagalah istri, jangan kau marahi. Jagalah istri, jangan kau selingkuhi. Bila istri marah-marah, bapak-bapak jangan bunda, kasih duit warna merah, senyumnya pun akan indah. Makanya kalau suami istri marah-marah, kasih yang warna merah. Ya.
Ngajari, oke? Halo. Ya, itu dah. Harus. Kalau istri bila ada sumur telaga, boleh kita menumpang mandi. Kalau ibu-ibu pengen suami senang, izin dia kawin lagi. Nah, itu bapak-bapak, itu saya enggak. Enggak, dah bercanda. Bercanda itu mah. Sama binatang saja kita suruh menghormati, kita suruh menghargai, apalagi sesama manusia. Oke, ya boleh. Terus, puntennya bercanda hore-hore dia mengantuk. Yang keempat, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi. Ini mau tadi mana? Oh iya mau tadi. Ini mau ikut nih, ini bujangan. Masih bujangan ting. Tapi di sana jangan niatan saya mau cari jodoh di sana. Enggak boleh menikah di sana ataupun menikahkan atau meminang. Kita jadian di sana lah, kita tunangan. Enggak boleh. Ketika orang sedang ihram, ketika orang sudah niat, tujuannya kepada Allah. Sampingkan urusan-urusan dunia. Ketika kita sudah mengutamakan Allah, Allah akan permudah urusan dunia kita. Allah akan permudah usaha kita. Allah akan permudah segala macam bentuk urusan-urusan kita. Kalau kita sudah niatannya untuk Allah, maka niatkan umroh hanya satu, karena Allah. Yang kelima, berjumbu atau bersetubuh. Ya ini mungkin buat suami istri. Memang benar kan Nurdi, di sana itu beda. Syahwatnya naik 100 derajat Celcius. Beda. Sudah beda. Kenapa? Ya mungkin ini adalah ujian untuk ibadah kita. Jadi dekat-dekat istri itu nyetrum, langsung bayar. Wattnya sudah berkekuatan tinggi. Jangan, sabar. 9 jam doang, 9 jam. Sudah beres, kita tahanum, bebas. Yang punya istri mau ngalap berkah di Mekah, enggak. Kan pahalanya 100.000. Kalau di rumah mungkin pahalanya seukur khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi orang yang punya istri kalau tidur bareng itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Sebagus-bagusnya ibadah sealam dunia ini kalau dibandingkan dengan itu, bagusan itu. Kalau di Mekah 100.000 kolom dunia. Makanya nggak apa-apa di sana ngalap berkah. Bilang sama Teko, Neng, harus ada itu ada. Yang bawa istri, yang bawa suami, bagi muhtadir jangan dihaya. Untuk muhtadir berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, cepat-cepat ke penghulu, biar tidur tidak kesepian. Ya, oke. Yang terakhir, mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor, ini nggak boleh. Tadi perbaiki hati, belajar ikhlas, belajar sabar. Sesama teman ada jengkelnya, karena beda watak, beda tabiat, beda karakter. Maklumi, sabar. Satu kamar 4 orang, nggak kenal, nggak ketemu, nggak pernah akrab. Tapi di sana dituntut untuk akrab, dituntut untuk memahami, dituntut untuk saling mengerti. Maka obatnya perbaiki hati, hadirkan ikhlas, kedepankan sabar. Insya Allah nggak ada yang marah-marah sama teman, nggak ada yang jengkel-jengkel sama saudara, nggak ada yang cemburu-cemburu sama suami, nggak ada yang cemburu-cemburu sama istri. Kenapa? Perbaiki hati, hiasi ikhlas, kedepankan sabar. Karena di sana itu jengkelnya lebih tinggi, suasana dan cuaca itu mendukung. Kalau tidak dihiasi dengan memperbaiki hati, tasnya akan barang sama, buku itunya juga sama. Kadang-kadang ngambil sekamar asal aja, bawa tasnya. Dianya yang masih di kamar disangka tasnya, langsung pede masuk
belanja pasar, wah beli kerudung, beli senjata, beli ini beli itu, total jenderal 1 juta, bayar bukan kasar, hah? Kok nggak ada duitnya? Duit saya di mana nih? Ternyata duitnya karena sama-sama tasnya di sana di bawah sama temennya. Kan pusing, jengkel, wah ini tas saya ketukar, ini ketukar. Sabar. Itu pernah kejadian kemarin. Makanya dinamain ya, tasnya dinamain, yang kecil-kecil itu dinamain. Haja siapa? Haji siapa? Nuruddin yang gede gitu. Ya. Jadi kecil itu. Kalau ibu Muayyadah tulis, Komarudin tulis yang gede. Jadi nggak ketukar. Karena warnanya sama, bentuknya sama. Kalau nggak ada nama, ini yang jadi ketukar. Marah, jengkel, kesel, pasti akan hadir. Sedangkan kita sedang ibadah. Ingat ya Bapak? Sudah? Oke. Nah, kita langsung tawaf aja lah tadi 11:30. Kita langsung tawaf. Nah ini nih, sudah terus.